Nah, untuk itu malam hari ini, sore hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang temanya menyadari rencana Allah dalam setiap kehidupan kita dalam dunia, selama dalam dunia ini. Yang saya ambil dari Amsal 3 ayatnya yang pertama sampai ke 10. Amsal yang ketiga. Amsal yang ketiga. Ayatnya yang ke 1 sampai ke 10. Oke, saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ayatnya yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, ada rencana Allah dalam kehidupan kita dari teks yang kita barusan baca, bahwa rencana Allah dalam kehidupan kita dari teks ini saya lihat ada 5 poin rencana Allah dalam kehidupan kita. Yang pertama sih, kita sama-sama mau belajar apa sih rencana Allah dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Yang pertama dikatakan bahwa di ayat 2 dikatakan karena panjang umur dan lanjut usia. Ini janji Tuhan, ini rencana Allah dalam setiap kehidupan kita. Panjang umur dikatakan, jadi panjang umur dan sejahtera akan dikaruniakan kepada setiap kita. Ini program Tuhan sebetulnya. Jadi kalau benar-benar kita di dalam Tuhan ada program tentang panjang umur. Nah, saya tadi begitu dengar Pak Dolok Sarimu 89 tahun. Saya percaya ini penggenapan firman Tuhan atas Pak Dolok Sarimu. Karena di ayat lain dikatakan Tuhan akan menggendong kita sampai memutih rambut kita, dan kita akan melihat anak-anak daripada anak-anak kita. Saya percaya ini sudah digenapi dengan kepada Pak Dolok Sarimu. Nah, bagi kita semua pun firman ini akan digenapi. Kita akan melihat anak-anak daripada anak-anak kita, artinya sampai umur tua, sampai memutih rambut kita, Tuhan akan gendong. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya firman ini digenapi dalam hidup kita? Coba saya buka lagi ayat di Efesus 6 ayat 3 dikatakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya ada yang kita lakukan. Ada yang Tuhan mau dari kita supaya kita mendapatkan rencana Allah itu, supaya rencana Allah itu digenapi dalam hidup kita. Nah, yang kita lakukan dikatakan di ayat 1, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Jangan melupakan ajaranku. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Biar hatimu memelihara perintahku. Nah, firman Tuhan ini mengajar kita untuk tidak melupakan ajaran Tuhan, tidak melupakan firman Tuhan. Artinya tidak melupakan kita lakukan. Kalau kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ada jaminan dikatakan panjang umur dan lanjut usia dijamin. Ketika kita melakukan, tidak melupakan firman Tuhan, kita lakukan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka panjang umur ini jaminan daripada Tuhan. Jadi sebenarnya simpel. Kalau mau panjang umur, ini jangan melupakan ajaran Tuhan, jangan melupakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan ini. Maka ada janji firman Tuhan mengatakan panjang umur dan sejahtera akan dikaruniakan kepadamu selama di bumi ini.
Saya percaya. Orang tua saya 84. Dua bapak saya, ibu saya 84 tahun baru dipanggil Tuhan. Dan itu pun ketika dia mau dipanggil Tuhan, saya doa. Saya bilang, Tuhan, aku serahkan roh, jiwa, tubuh orang tuaku ini ke dalam tangan-Mu. Untuk itu kami semua anak-anak sudah siap. Dan kalau boleh aku meminta, biarlah roh Tuhan yang ada di tempat ini untuk menjemput, bukan roh maut. Dia tutup mata, pelan-pelan langsung senyum, selesai. Jadi saya ingat ketika saya bilang, aku serahkan roh, jiwa, dan tubuh orang tuaku ini ke dalam tangan. Saya ingat ketika Yesus juga menyerahkan nyawanya sebelum meninggal, sebelum mati. Yesus dikatakan, aku serahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Ya, jadi saya percaya setiap kita yang melakukan, yang menghidup firman Tuhan, ada jaminan umur panjang buat setiap kita. Nah,